Ya, baca doa dulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Nama tinggi mata kecerdasanku, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Amin. Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah kita bisa berkumpul kembali belajar di kelas dengan suasana hati yang gembira dan suasana hati yang siap untuk belajar. Nah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar mata pelajaran fikih, ya. Namun sebelum itu Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, ya. Tujuan dari pembelajaran materi tentang ketentuan kurban, ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang infak dan sedekah, ya. Tentang infak dan sedekah, dan materi selanjutnya adalah kurban. Tapi sebelum ke materi, Bapak akan membacakan terlebih dahulu beberapa tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis ketentuan kurban yang benar. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan ketentuan kurban dengan tepat. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang bisa jelaskan ini gambar apa? Ayo. Apa? Gambar apa? Orang yang sedang melaksanakan kurban. Nah, sebelum ke sini, Bapak mau sedikit cerita. Ya, tahu Nabi Ibrahim? Siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Dikisahkan seperti ini. Nabi Ismail itu merupakan anak kesayangan Nabi Ibrahim. Anak yang sangat disayangi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim bermimpi. Dia diperintahkan menyembelih anaknya. Coba kamu bayangkan, seorang ayah diperintahkan menyembelih anaknya. Ibrahim merupakan nabi yang ulul azmi. Nabi yang sangat taat. Ingat, mimpi seorang nabi itu bukan sekedar mimpi, itu perintah dari Allah. Kemudian karena Ismail juga adalah seorang nabi, diceritakanlah kepada anaknya, wahai anakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Lalu apa jawaban Ismail? Ismail membenarkan mimpi tersebut. Ismail juga seorang nabi, dia pun paham bahwa itu merupakan perintah dari Allah. Hingga akhirnya Ismail dengan adiknya, dengan beraninya mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, itu merupakan perintah Allah. Jangan sekali-kali ragu. Jika Allah memerintahkan untuk menyembelihku, silahkan sembelihkan aku. Betapa tegarnya Ibrahim ketika anaknya harus disembelih oleh dirinya sendiri. Hingga singkat cerita, anaknya dibawa ke tanah lapang. Ketika ingin disembelih, Allah menurunkan mukjizat, anaknya diganti dengan binatang kurban yang sangat besar. Nah, dari kisah tersebut disyariatkanlah
perintah untuk berkurban. Jadi awalnya nanti awal kisah diwajibkannya kurban itu syariat dari Nabi Ibrahim, diteruskanlah ke syariat Nabi Muhammad, ya. Nah, kita kembali lagi ke kurban ini. Nah, kurban ini barangkali kamu sudah pernah lihat hewan disembelih untuk kurban, pernah? Atau mungkin ada yang sudah kurban di sini? Sudah belum? Ada yang sudah kurban sama orang tuanya? Belum. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa berkurban ya, kalau ada rezekinya. Cuma Bapak mau menjelaskan tentang kurban. Coba, kurban secara pengertian artinya dekat, atau mendekatkan, atau menghampiri. Itu secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah artinya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena secara bahasa itu kurban, qorim. Qorim itu artinya dekat. Jadi kita menyembelih kurban itu tujuannya mendekatkan kepada Allah. Jangan bertujuan, oh ingin dilihat orang keren, udah berkurban katanya. Ya, ingat tujuannya berkurban adalah mendekatkan kepada Allah. Lalu di dalam Quran ini terdapat perintah-perintah berkurban. Ada di dalam Al-Quran itu, salah satunya di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Siapa yang hafal Al-Kautsar ayat 2 apa? Fasoli lirabbika. Artinya seperti ini. Maka lakukanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bahkan di dalam hadis pun terdapat perintah kurban ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan falam yudhaha fala yaqrabna musallana. Jadi artinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak melaksanakannya, maka jangan ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini mengindikasikan, menyatakan bahwa kurban itu memang ditentukan kepada orang-orang yang mampu. Hingga hadis ini berkata bahwa barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, kata Nabi ancamannya, jangan sekali-kali mendekati musolah ini, musolah kita. Jadi orang yang tidak berkurban itu dibenci oleh Nabi. Ancamannya jangan mendekat ke musolah saya. Musolah-musolah ini maksudnya tempat-tempat sholat. Jadi seolah-olah Nabi kurang menyukai orang yang tidak berkurban yang sudah mampu. Ya, jadi kalau kita punya uang, punya harta, mampu untuk berkurban, usahakan untuk berkurban. Nah, sekarang apa saja hukum berkurban itu? Hukum berkurban sebenarnya adalah sunnah. Siapa yang tahu sunnah muakkad itu apa? Ayo. Sunnah muakkad siapa yang tahu? Sunnah muakkad adalah sunnah yang diharuskan. Jadi kalau memang kita bisa usahakan ya. Itu sunnah yang dikukuhkan, hampir mendekati wajib. Tapi tidak wajib ya. Kalau bisa harus gitu. Nah, ini hukum asalnya. Tapi kurban ini bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Bagaimana bisa menjadi wajib? Ketika seseorang bernazar. Misalkan begini. Ada seseorang, misalkan ya, dia cedera, lumpuh lah. Misalkan seseorang yang lumpuh. Ketika dia lumpuh, dia bernazar begini. Ya Allah, kalau misalkan suatu saat saya sembuh, saya akan berkurban. Nah, kurbannya itu wajib. Wajib. Atau misalkan lagi kalian sedang ujian, ya Allah kalau misalkan saya jadi juara kelas tahun ini, saya akan berkurban. Itu hukumnya wajib. Makanya itu masuknya nazar, jadi wajib. Nah, yang kedua ada lagi wajib. Jadi dua yang tadi bernazar, yang kedua ketika berkata begini, pas dia di pasar domba, misalkan ada pasar domba di sana ya. Nah, ketika mau beli domba, oh ini kayaknya domba ini untuk kurban. Dia sudah melabeli bahwa domba ini untuk kurban. Nah, domba tersebut mau tidak mau nanti harus jadikan kurban.
Ya, jadi wajib dijadikan kurban. Ketika akan pembeliannya dia mengatakan melabeli domba tersebut untuk Nah, itu dua hukum berkurban. Ada yang sunnah muakkad, ada yang wajib. Kemudian adapun beberapa hewan yang boleh dikurbankan itu apa saja? Ya, siapa yang tahu? Kambing, unta bisa, sapi, kerbau, itu saja ya. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kerbau. Nah, biasanya di kita itu hanya kambing dan sapi. Jarang di kita ada apa namanya unta. Makanya yang lazim di kita itu sapi, kerbau sama kambing biasanya. Nah, ini sebenarnya ada aturannya. Tidak asal nemu di jalan misalkan kambingnya kurus dijadiin kurban tidak. Ada ketentuannya. Hewan yang dikurbankan itu harus memenuhi syarat, ada umur-umurnya. Ya, ada umur-umurnya. Contohnya domba saja, ya. Domba itu atau biri-biri umurnya harus 1 tahun masuk ke 2 tahunnya. Ya, kemudian sudah berganti gigi serinya. Jadi kalau anak kecil juga biasanya ada kan copot gigi. Ya, di hewan juga ada. Jadi ketika dia sudah masuk ke 1 tahun masuk ke 2 tahun, biasanya gigi apa namanya gigi kambing itu copot. Jadi berganti. Nah, itu berarti mengindikasikan menandakan sudah layak dijadikan kurban. Ya, begitupun dengan hewan lain. Misalkan ada kerbau. Kerbau itu sama dengan sapi ya. Umurnya itu 2 tahun lebih masuk ke 3 tahun ya. Dia bisa digunakan untuk kurban. Ada juga unta. Kalau unta beda lagi. Unta itu masuk umur 5 tahun atau lebih ya. Hampir ke 6 tahun itu bisa dijadikan kurban. Jadi jangan begini, mentang-mentang sapi mah besar anaknya, baru juga 2 bulan dijadiin kurban. Nggak boleh ya. Cenada sama ukurannya sama kerbau sama kambing, nggak bisa. Ada apa namanya, ada umur-umurnya ditentukan. Nah, untuk berapa orang saja biasanya? Jadi kalau kambing itu untuk 1, kalau kerbau dan sapi untuk berapa orang? Untuk 7 orang. Sama dengan unta ya, untuk 7 orang. Jadi kalau 1 itu berat, makanya bisa dengan untuk 1 unta atau sapi itu bisa untuk 7 orang. Nah, sekarang kapan saja waktu penyembelihan kurban? Nah, waktu kurban ini tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Kebetulan sebentar lagi kita itu memasuki Idul Adha. Nah, di Idul Adha itu tanggal 10 pasti itu waktu Idul Adhanya. Nah, mulai dari bubar sholat Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik, boleh menyembelih kurban. Jadi tidak asal waktunya, misalkan tanginas dari sekarang ya, nggak boleh, harus pada waktunya. Berarti ada waktu 4 hari kurang lebih, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Selain dari itu tidak bisa ya, waktunya ditentukan. Nah, dari materi ini ya, di sini ada nilai moderasi beragama dalam materi kurban. Pak, mau tanya, Apa? moderasi beragama itu apa? Bagus. Ada pertanyaan begini, apa moderasi beragama itu apa sebenarnya ya? Ini di sini Bapak terangkan nilai moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu apa? Jadi, moderasi beragama adalah sikap seorang muslim dalam menjalankan agamanya dengan cara yang tepat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ekstrim, sesuai porsinya, tengah-tengah ya. Jadi moderasi beragama itu bersikap dalam agama secara tengah-tengah. Maksud tengah-tengah itu gini, kita beragama seperti yang diajarkan saja, umatan wasato, umat yang tengah-tengah, tidak umat yang berlebih-lebihan. Misalkan sholat subuh itu cuma 2 ya, kita mau rajin sholatnya sampai 6 misalkan, boleh tidak? Itu berlebih-lebihan. Jadi moderasi beragama itu sesuai porsinya saja. Perintahnya 2 ya 2, sesuai perintahnya saja.
Kalau sholat duhur cuma 4, ya 4 saja. Jangan tambahin 2 jadi 6. Ya, seperti itu. Nah, ya, moderasi beragama dalam materi kurban ini ada 4 poin. Pertama, mengandung nilai kemanusiaan. Ya, dengan berkurban kita itu mendidik untuk menanamkan kemanusiaan, berbagi dengan sesama. Kan hasilnya nanti kita bagikan, betul? Tidak dimakan sendiri. Apalagi yang kurban nazar itu tidak boleh dimakan sendiri. Tidak boleh termakan oleh dia. Dia harus membagikan seluruhnya. Ya. Kemudian yang kedua itu mengandung kemaslahatan. Nah, dengan berbagi ini kita memaslahatkan umat, memberi kepada yang tidak mampu, ya, berbagi harta kita. Kemudian ada unsur adil. Dengan berkurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada saudara dengan memberikan hewan kurban. Dan selanjutnya adalah kepeloporan atau al-qudwah. Maksudnya gini, kepeloporan di dalam kurban tadi sama Bapak dikisahkan ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di sana terdapat kepeloporan bahwa kurban ini sudah dipelopori dan digagas dari dahulu oleh Nabi Ibrahim. Nah, inilah beberapa materi nilai moderasi beragama dalam materi kurban. Terlebih di dalam fikih itu, kan ini materinya fikih ya. Di dalam fikih itu kita ditanamkan nilai toleransi. Toleransi karena sejatinya di dalam fikih itu terdapat banyak sekali perbedaan. Ini yang kita pelajari ini adalah berdasarkan madhab Syafi'i. Berbeda lagi dengan madhab lain. Kemungkinan peraturan-peraturan dan syarat-syarat kurban ini berbeda. Oleh karena itu, dalam materi fikih kita selalu ditekankan untuk selalu bertoleransi. Toleransi itu apa? Menghargai pendapat orang lain. Ya, makanya jangan heran, misalkan ada penerangan yang berbeda dengan materi ini. Kamu jangan bingung, atau jangan menghina, atau jangan menganggap orang itu salah. Karena dalam fikih itu bisa saja pendapat yang lain itu benar berdasarkan hukum yang lain. Ya, jangan menganggap seolah-olah pemahaman yang ini benar, absolut, tidak. Ada cabang-cabang atau ada pemikiran-pemikiran lain di dalam fikih. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersikap toleransi dalam fikih, ya, dalam beragama, terutama dalam hal fikih. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Oke, sekian untuk materi kali ini tentang ketentuan kurban. Ya, Bapak rangkum lagi bahwa kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Dasar hukum berkurban ini terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada ketentuan-ketentuan dalam berkurban, baik hewannya, umurnya, dan ketentuan untuk berapa orang. Kemudian waktu dan penyembelihan kurban itu juga ditentukan. Dan juga dalam materi kurban ini terdapat materi yang mengandung nilai moderasi beragama. Di antaranya ini, ya, ada kemanusiaan, kemaslahatan umat, adil, kepeloporan, dan toleransi. Ya, oke, sekian untuk materi kurban hari ini. Semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.